Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di tematik tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran yang kedua. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman ya. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar ya tentang Raja Purnawarman. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman disebut sebagai pahlawan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman sehingga dia itu dikatakan sebagai pahlawan. Nah, dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, yang pertama adalah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat, sehingga rakyat itu bisa menikmati dengan aliran air tersebut. Ladang-ladang mereka itu bisa diairi anak-anak. Ini adalah yang kedua. Raja Purnawarman juga membasmi perompak atau perampok juga ya anak-anak, sehingga kerajaan itu tidak dijajah. Dan yang ketiga yang Raja Purnawarman lakukan adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama daripada kepentingan sendiri. Ini adalah perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Di sini anak-anak, menurut kalian, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Lalu menurut kalian, anak-anak, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Tentu saja iya ya. Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sikap Raja Purnawarman yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila keempat, yaitu kepala banteng. Mengapa kok mencerminkan sila keempat? Nah, kita cari tahu yuk anak-anak. Sila keempat pada Pancasila itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna sila yang keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, seperti yang dilakukan Raja Purnawarman. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Itu adalah makna sila keempat. Berarti tadi Raja Purnawarman itu jelas ya melaksanakan sila keempat Pancasila. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul mendiskusikan sesuatu. Ini adalah makna dari lambang banteng dan kaitannya dengan Pancasila. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah?
Belum ya anak-anak, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai. Lalu, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat ya. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi permusuhan. Jadi, mari kita selesaikan permasalahan kita dengan bijak ya anak-anak. Jangan marah-marah seperti Budi ya. Lalu ada gambar berikutnya nih anak-anak. Wah, ada gambar anak menari ya. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu, kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Ya, Lani lebih memilih ikut latihan menari bersama. Lalu, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Tentu saja ya, Lani lebih mementingkan kepentingan dan tujuan bersama. Apa yang akan terjadi jika Lani pergi ke rumah neneknya? Jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Kita amati gambar yang ketiga anak-anak. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Belum ya. Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah dalam kelompok karena dia menyatakan bahwa dia itu ketua kelas tanpa musyawarah atau pemungutan suara. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum juga ya. Tindakan Dayu belum mencerminkan sila keempat Pancasila. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Jika memutuskan masalah tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Jadi diingat ya anak-anak ya. Berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu yang kedua, menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Walkout itu apa? Pergi dalam kegiatan musyawarah ya. Kalian keluar dan tidak kembali lagi. Tidak ikut musyawarah sampai akhir. Itu namanya walkout. Lalu yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Nah, untuk usia kalian belum ya, belum mengikuti pilpres dan pilkada. Nanti usia kalian 17 tahun, lalu kalian akan bisa mengikuti pemilihan pemilu ya, atau pilpres dan pilkada, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Contoh berikutnya adalah yang menjadi wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan bersama. Raja Purnawarman itu sangat gigih dan berani melawan perompak. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau juga melawan musuhnya dengan semangat perjuangan.
Nah, mari kita tiru Raja Purnawarman ini anak-anak, yang gigih dan pemberani. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar seperti ini ya anak-anak. Mari kita dengarkan sama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diselam. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Itu tadi adalah lagu Maju Tak Gentar ya. Lagu Maju Tak Gentar sering kita dengar saat pergelaran upacara memperingati 17 Agustus HUT RI. Lagu yang diciptakan oleh Simanjuntak berguna untuk membangkitkan semangat motivasi rakyat guna membela tanah air, yang menggambarkan keberanian rakyat dengan perlengkapan seadanya melawan penjajah bersenjata lengkap dan modern. Semua lirik lagu Maju Tak Gentar tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia mempunyai segala kekayaan alam yang seharusnya kita bersatu untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Itu tadi informasi mengenai lagu Maju Tak Gentar. Demikian tadi anak-anak penjelasan yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga video pembelajaran ini berguna untuk anak-anakku semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.